Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa KC News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang edisi Selasa 10 Agustus 2021. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo pagi ini meresmikan peluncuran sistem online single submission atau USS berbasis risiko. USS merupakan sistem pelayanan perizinan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Beliau mengatakan USS berbasis risiko merupakan informasi yang sangat signifikan dalam merupakan reformasi yang sangat signifikan dalam perizinan, di mana layanan perizinan dilakukan secara online dan terintegrasi dengan paradigma berbasis risiko. Jokowi pun mengimbau agar para pengusaha, para investor, dan pelaku UMKM memanfaatkan USS ini. Beliau mengatakan bahwa USS merupakan layanan super mudah. Nah, pemirsa, efektifkah perizinan usaha melalui berbasis risiko melalui USS? Apa itu USS? Apakah justru menimbulkan problem perizinan tata ruang? Apakah USS juga merupakan bagian dari upaya liberalisasi ekonomi? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan seorang pakar hukum, Dr. Muhammad Syaiful SHMH. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dr. Syaiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini kabarnya Pak Dokter? Sehat nggih? Ya, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Pak Dokter, ini terkait dengan USS ini kami membutuhkan sedikit pencerahan ini. Apa itu USS dan seberapa efektifkah perizinan usaha berbasis resiko melalui USS ini sebagaimana yang dicanangkan oleh Pak Jokowi ini? Ya, baik. Ya, silakan Pak Saiful. Ya, baik. Terima kasih. Saya kira gagasan yang disampaikan oleh pemerintah saat ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden tentang online single submission. Sebetulnya gagasan utama dari OSS ini tidak lain adalah untuk merampingkan izin usaha yang ada di Indonesia. Artinya, kalau dulu para pengusaha baik dalam negeri maupun di luar negeri ingin mengurus tentang izin usaha atau izin berusaha di Indonesia, maka itu akan diintegrasikan atau dilakukan dengan cara menggunakan sistem online atau terintegrasi dengan internet. Nah, ini saya kira ya kalau dilihat dari apa yang menjadi semangat untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, ringkas, dan artinya yang lebih efektif, saya kira ini gagasan ini kita pasti sambut dengan gembira. Hanya ada catatan saya selaku pengamat terkait dengan fakta-fakta yang ada di lapangan terkait dengan OSS ini adalah itu ada 3 problematika yang bisa saya sampaikan dalam tataran pragmatis itu. Yang pertama adalah dari segi regulasi. Persoalannya adalah persoalan tentang pemberian izin itu kadang tumpang tindih antara kebijakan izin peraturan yang ada di pusat dengan peraturan yang ada di daerah. Ini yang menjadi persoalan sehingga terkadang terjadi kebingungan secara birokrasi antara aparat yang di daerah ketika akan mengeluarkan izin dengan melalui pintu ASS itu, ini mereka bingung atau mereka rasanya tidak siap dari segi regulasi karena ya katakanlah regulasi yang izin yang ada di daerah yang masih menggunakan aturan lama itu kadang berbenturan dengan regulasi yang ditetapkan dengan sistem OSS itu sendiri. Ini yang terjadi yang di lapangan. Kemudian yang kedua itu dari segi aspek tata laksana. Dari segi aspek tata laksana ada keluhan beberapa pihak yang saya pernah baca yang saya kutip terkait dengan
penerapan secara tata laksana terkait penyediaan akses internet. Nah, ini masalahnya setiap daerah itu kan berbeda-beda kesiapan dan perangkat internetnya setiap daerah. Kemudian juga persiapan operator dari aparat yang akan mengelola OSS itu di tingkat daerah ini kebanyakan belum ada yang handal, belum ada yang siap. Nah, ini ya kalau kita lihat dari segi aspek sistem. Kemudian yang ketiga dari segi tata laksana, rupanya meskipun OSS ini ceritanya adalah untuk meringkas atau untuk mempercepat pelayanan pemberian izin usaha, namun dari segi pembiayaan pembiayaan yang harus dikeluarkan terkait dengan untuk mendapatkan izin itu besaran biayanya itu sama seperti yang lalu. Ini yang menjadi persoalan lagi, yang menjadi keluhan dari banyak pelaku usaha. Artinya ya ketika ingin mengurus perizinan usaha dengan melalui pintu OSS tadi itu tentu kan harus ada bayaran. Ya, persoalannya bayaran yang diberikan ini sama saja seperti yang dulu itu cukup memberatkan. Ya harusnya ya biaya-biaya itu kan karena dengan adanya sistem OSS ini ya itu seharusnya ya biaya-biaya tadi itu bisa dipangkas, atau kalau menurut saya tidak usah dipungut, tidak usah diberikan kepada pelaku usaha. Kan ceritanya ingin memberikan pelayanan yang singkat, pelayanan yang memudahkan. Ya tentu ini kan ada juga beberapa pelaku usaha yang ya tentu biaya-biaya itu mereka belum sanggup ya. Utamanya kalau dia dari kalangan usaha yang datang dari kelompok menengah atau mikro. Nah, ini menjadi persoalan sebetulnya. Baik, terima kasih. Baik Pak Dokter, sebagaimana yang sudah Anda sedikit singgung tadi ya, bahwasanya ternyata persoalan birokrasi perizinan yang berbelit-belit dan ribet ini masih saja ya terjadi di tanah air kita. Nah, kemudian ribetnya mengurus perizinan ini seolah-olah membuat masyarakat untuk seringkali jadi pertimbangan ya untuk para investor untuk menentukan investasinya. Nah, kemudian apakah dengan hadirnya OSS ini justru menimbulkan problem baru perizinan usaha atau bagaimana ini Pak Dr. Saiful? Ya, baik. Saya kira tadi saya sudah sampaikan pada awal, kalau ide dasar dari OSS ini, online single submission, yang tujuannya untuk memberikan pelayanan izin usaha yang lebih cepat, lebih efisien, berbiaya murah, ini saya kira kita sambut dengan gembira. Hanya itu tadi saya kemukakan, fakta di lapangan itu berbicara lain. Kenapa saya katakan berbicara lain? Persoalannya adalah para aparatur birokrasi yang ada di negara kita, tanda kutip, itu terkadang dalam memberikan pelayanan itu tidak sepenuh hati memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan itu terkadang mereka itu ya mohon maaf saya katakan, ketika memberikan pelayanan banyak di antara mereka itu menggunakan peluang-peluang untuk mencari keuntungan, untuk menjadi peluang-peluang untuk ya bisa saya katakan mengambil pungutan secara liar. Keuntungan pribadi ya. Keuntungan pribadi ya. Itu saya kira tidak bisa kita pungkiri karena bagaimanapun juga sistemnya ini bagaimanapun bagusnya, tapi ketika aparatur pelaksana di lapangan itu adalah mentalnya adalah mencari keuntungan, mental tidak memberikan pelayanan, mental itu hanya untuk berdagang mencari keuntungannya, maka ini akan menjadi benturan di tengah-tengah masyarakat, dan ini akan menjadi problematika utama ketika OSS ini akan diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Makanya betul tadi saya katakan pada awal, ada keluhan beberapa pelaku usaha ketika mengurus OSS ini harus menempuh berbagai macam yang mereka yang disebut dengan istilahnya itu SOP, standar operasional prosedur. Ada prosedur-prosedur yang harus ditempuh ketika akan mengurus izin usaha itu, meskipun mulai OSS yang disebutkan tadi. Nah, ini menjadi persoalan. Nah, jadi saya kira persoalan mental aparatur yang ada di lapangan. Baik. Terima kasih. Baik, kemudian kalau kita mencermati ya, ini dalam kacamata Anda ini Pak Dr. Saiful, apakah dengan hadirnya OSS ini mampu menjadikan birokrasi dan kelembagaan kita ini semakin ramping dan efektif ini? Ya, baik.
Ya, saya kira tadi ide dasarnya itu kan pemerintah mungkin saja menginginkan dan melalui OSS ini prosedur berreklamasi itu menjadi ramping, menjadi singkat atau menjadi efisien. Tetapi ini tadi fakta di lapangan ada persoalan-persoalan yang harus kita lihat dan ini ya saya kira tidak bisa kita pungkiri. Pertama di daerah itu masih saja ada ya saya katakan ada oknum-oknum yang meskipun lewat OSS tapi memanfaatkan bagaimana caranya bisa mendapatkan keuntungan dengan melalui katakanlah memberikan izin. Ya harus bayarlah, harus ada artinya ya maksudnya di daerah itu kan ketika mengurus izin kan harus ada standar operasional prosedur yang harus dilakukan. Tetapi persoalannya ketika standar operasional prosedur itu mau dijalani, nah kadang ada aturan lagi di tingkat daerah itu yang memberikan biaya, memberikan pungutan. Nah, ini kan menjadi problem sebetulnya. Padahal seharusnya semangat dari OSS ini tidak hanya dari segi pelayanan, tetapi juga dari segi biaya sebetulnya. Ya kalau perlu, ya menurut pendapat saya, kalau memang betul-betul ingin memberikan pelayanan yang baik dan mudah dengan menggunakan model OSS ini, ya tentu biaya-biaya yang tidak perlu itu yang biasa dibebankan di tiap-tiap daerah itu kepada pelaku usaha itu, ya harusnya ditiadakan. Nah, inilah yang menjadi problem di lapangan. Jadi kalau mau dikatakan apakah OSS ini akan bisa efektif dalam hal untuk memberikan pelayanan perizinan kepada pelaku usaha, ya dari segi fakta-fakta yang ada sekarang ini secara pragmatis saya katakan ini sangat sulit. Kalau mental aparat birokrat yang ada itu masih mencari cara bagaimana untuk mendapatkan keuntungan dalam hal memberikan izin usaha. Baik. Baik, kemudian ini bagaimana sorotan Anda terkait dengan tumpang tindihnya peraturan di negeri ini, Pak Saiful? Ya, saya kira pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ya, inilah saya katakan menjadi problem atau inilah yang menjadi kendala nantinya dalam hal penerapan OSS ini, online single submission. Jadi pelayanan izin itu satu atap atau secara tunggal atau single. Nah, inilah yang menjadi persoalan karena kadang kebijakan hukum yang ada di tingkat daerah itu kadang berbeda dengan kebijakan hukum yang ada di tingkat pusat. Ini menjadi persoalan. Di pusat aturannya mengatakan A, tapi di daerah aturannya mengatakan B. Ini terjadi perbenturan kepentingan aturan atau terjadi ketimpangan aturan. Kenapa itu terjadi? Ya, saya kira ini terjadi itu kembali lagi karena kita harus melihat mental untuk memberikan pelayanan bagi aparat birokrat ini di tingkat daerah itu ya mohon maaf saya katakan itu masih kurang. Sehingga ketika mereka membuat aturan itu kadang aturan-aturan itu dibuat untuk kepentingan daerah. Ya, bisa saja tanda kutip kepentingan birokrasi yang dibuat di tingkat daerah itu adalah untuk untuk memberikan jaminan atau garansi kepada elit-elit tertentu ya, atau para pemilik modal yang dianggap punya kontribusi kepada pemerintah daerah. Sehingga ini yang menjadi kendala. Kadang di daerah itu mengeluarkan aturan, aturannya itu ya, berbenturan dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Ini yang menjadi persoalan dasar di sekarang yang kita hadapi. Baik. Kemudian jika kita mencermati secara detail ini Pak Saiful, apakah OSS ini merupakan bagian dari upaya liberalisasi ekonomi ini Pak Saiful? Ya, saya kira ya kalau kita lihat tadi itu kalau mental dari aparat penyelenggara negara atau birokrat di negara ini, ya mental itu hanya untuk mencari untung, mental itu hanya untuk berdagang dengan rakyatnya, ya ada kemungkinan, ya saya katakan tanda kutip, ada kemungkinan bisa saja OSS ini menjadi pintu masuk yang sangat besar bagi terjadinya liberalisasi ekonomi. Kenapa saya katakan demikian? Kan ini ceritanya OSS ini adalah
untuk memberikan kemudahan izin usaha bagi setiap pelaku usaha dimanapun di negeri ini, termasuk dari luar, dari pihak asing. Nah, kekhawatiran saya, karena dengan atas nama OSS ini, maka para pelaku usaha itu dari luar itu akan dengan semaunya atau dengan sebebasnya itu bisa merampok atau bisa mengambil tanpa prosedur sumber-sumber kekayaan alam yang ada di Indonesia. Contoh, saya kasih contoh misalnya begini. Dulu kalau seorang pengusaha besar yang modalnya itu ya katakanlah sampai miliaran atau triliunan, ketika akan membangun usaha di Indonesia, maka kepadanya itu dipersyaratkan bahwa dia harus memiliki AMDAL, analisis mengenai dampak terhadap lingkungan. Artinya, katakanlah ketika dia membuka usaha atau bisnis yang skalanya sangat besar di Indonesia, maka harus dilihat bahwa apakah bisnis atau usaha yang dia lakukan itu tidak merusak lingkungan. Nah, apakah itu tidak merusak lingkungan, maka harus ada dia lampirkan di izin itu, melampirkan yang namanya uji kelayakan izin usaha. Nah, apakah izin usahanya ini, uji kelayakannya ini, uji kelayakannya itu harus diminta kepada lembaga yang punya otoritas terkait dengan bagaimana terhadap efektivitas lingkungan, bagaimana penilaian terhadap lingkungan. Ya, misalnya kalau di daerah itu ada yang namanya Bapedalda atau Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, contohnya begitu. Nah, mereka ketika mengeluarkan izin usaha itu harus melampirkan dulu usahanya ini tidak merusak lingkungan atau tidak. Nah, kan begitu ceritanya. Tetapi sekarang dengan adanya kebijakan OSS ini ternyata itu hanya diberikan syarat kepada pengusaha bahwa ketika mereka akan membangun usaha itu ada komitmen, hanya sekedar komitmen. Nah, itu sudah bisa diberikan izin. Nah, persoalannya ini sekali lagi akan membuka peluang terjadinya liberalisasi, terutama dalam hal menguruk sumber-sumber kekayaan alam kita yang itu kemudian berdampak sangat hebat terhadap lingkungan. Ini menjadi persoalan. Jadi makanya saya sangat mengkhawatirkan adanya OSS ini itu akan menjadi peluang bagi investor asing untuk bebas berinvestasi di negara kita, tetapi tidak memperhatikan lingkungan hidup, tidak memperhatikan kearifan lokal, tidak memperhatikan kesejahteraan masyarakat setempat. Ini yang menjadi persoalan nanti sebetulnya. Baik, terima kasih. Baik, terakhir ini Pak Dr. Saiful. Ini kalau kita mencermati terkait dengan birokrasi ya, ini bagaimanakah konsep dari birokrasi kalau di dalam perspektif Islam ini dalam mewujudkan birokrasi yang praktis dan efisien serta terwujudnya peraturan yang adil dan berpihak kepada rakyat kecil ini. Mohon pencerahannya nih Pak Dr. Saiful. Ya, baik. Saya kira kalau kita membandingkan dengan sistem pemerintahan atau sistem birokrasi yang didasarkan kepada syariah, ini kita harus lihat pertama-tama. Di dalam sistem pemerintahan Islam, birokrasi itu yang dikedepankan itu adalah pelayanan terhadap masyarakat, pelayanan terhadap urusan-urusan rakyat, ya, atau yang diistilahkan dengan pemerintah itu adalah riayatul su'uni ummah. Pemerintah itu bertanggung jawab, berkewajiban untuk melayani urusan-urusan rakyat. Jadi kalau misalnya rakyat ini butuh makan, rakyat ini butuh pendidikan, rakyat ini butuh kesehatan, rakyat ini butuh kesejahteraan, rakyat ini butuh dijamin semua kebutuhan-kebutuhannya, maka sistem pemerintahan Islam itu memberikan penekanan bahwa pemerintah itu adalah wajib hukumnya menyelenggarakan urusan-urusan rakyat. Nah, itu yang pertama. Jadi kita harus lihat dulu dari segi komitmen yang dibangun oleh kalau sistem pemerintahan berdasarkan Islam, komitmennya itu harus betul-betul komitmen untuk pelayanan kepada rakyat, pelayanan kepada masyarakat. Karena ini bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi ini adalah komitmen yang dipertanggungjawabkan berdasarkan keimanan dan ketakwaan. Jadi makanya tidak heran
kalau di dalam sistem pemerintahan Islam, yang pertama-tama hendak dibangun dalam kaitannya dan pelayanan kepada masyarakat, yang pertama-tama dibangun itu adalah aparat penyelenggara negara itu harus punya ketakwaan, harus punya ketakwaan individu, punya rasa takut kepada Tuhannya, punya kewajiban atau punya istilahnya saya katakan dia punya rasa takut berbuat dosa kalau apa yang diamanahkan kepadanya untuk melayani kepentingan-kepentingan rakyat itu kemudian dia abai.